Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Alhamdulillah rabbil alamin. Para jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur senantiasa kita panjatkan kepada-Nya atas segala nikmat karunia Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in wa tabi'at tabi'in wa tabi'in bi ihsan ilmiddin. Dan jangan lupa kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa melingkupi kita semuanya dengan taufik-Nya, agar kita bisa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa senantiasa melangkah sesuai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan punya kemampuan untuk bisa meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pengajian kita di pagi ini, mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah dan kita niatkan mudah-mudahan saudara-saudara kita, teman kita, orang tua kita yang saat ini sudah berjuang besar dalam bertahankan kehidupan yang ada, kemudian telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orangnya Allah yang telah dipanggil oleh Allah untuk memenuhi daripada tugas dan kewajiban yang telah dibuat selama dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala maghfirah Allah Subhanahu wa taala apa yang pernah dibuat, khilafan yang pernah dibuat dalam selama kehidupannya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal baik semua yang pernah beliau kerjakan dalam kehidupan selama dunia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi walakin surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Para bapak yang Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada bab kitab Adhkaril Musafir, bab masalah zikir-zikir bagi orang yang di perjalanan musafir. Kalau kemarin kita berkegiatan apa zikir-zikir di saat kita pagi petang kita seperti apa, zikir-zikirnya apa saja dalam keadaan kita berkegiatan di rumah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing. Sekarang kita masuk pada zikir-zikir apa saja yang harus kita buat saat kita di perjalanan. Artinya kita sedang menjadi musafir. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ma'anal adhkar.
التي تستحب للحاضر في الليل والنهار واختلاف الأحوال وغير ذلك مما تقدم وتستحب للمسافر أيضا. Ketahuilah bahwa zikir-zikir yang disunahkan bagi kita yang sedang di rumah, yang tidak sedang menjadi musafir, baik di malam harinya, siang harinya, begitu pula dengan berbagai macam perbedaan keadaan yang ada, sedang apa-apanya atau mungkin barangkali dalam keadaan-keadaan yang lain tadi itu, semua juga disunahkan bagi musafir. Jadi kita sedang di rumah maupun sedang musafir, pada dasarnya kegiatannya sama. Zikir-zikir yang harus diucapkan di dalam kondisi kita sedang di rumah juga tetap disunahkan saat kita sedang bepergian. Karena memang pada dasarnya tetap sama aja, di rumah kita salat, di perjalanan kita juga salat. Di rumah kita makan, di perjalanan kita juga makan. Di rumah kita mengalami masa pagi petang, di perjalanan juga kita mengalami masa pagi petang. Nah, kesamaan keadaan ini juga menjadikan kita berlaku hal yang sama. Jadi jangan sampai kita berpikir saat kita sedang di perjalanan semua didiskon gitu loh. Nah, jadi kalau biasa, itu kan kebiasaan kita di rumah pakai zikir-zikir, kalau di perjalanan ya hilang semua. Enggak, masih apa yang biasa kita buat juga di perjalanan. Zikir-zikir yang bisa kita ucapkan ya kita buat juga di perjalanan. Wa yazidul musafir bi adhkar. Bahkan bertambah bagi orang yang musafir tadi itu dengan zikir-zikir yang khusus tadi itu. Kenapa? Kepergiannya ini terkadang mengandung tujuan tertentu. Nah, ini juga menjadikan zikir-zikir apa yang harus dibuat sesuai dengan keadaan yang berhubungan dengan tujuan tertentu tadi itu. Fa'il maqsudah bihadzal bab, dan inilah yang dimaksud dengan bab ini gitu. Wa hiya katsiratun tasyaratun jiddan. Dan ini sudah jelas cukup banyak. Wa ana akhtasir maqasid wa ana akhtasir wa maqasidiha. Dan saya ringkas. Jadi saya meringkas maksud-maksudnya tadi itu insyaallah dalam beberapa bab yang mungkin barangkali yang pas dengan keadaan yang ada itu dosa. Musafirnya karena apa, pergian karena apa, maka insyaallah akan disesuaikan dengan keadaan yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Babul istikharah wal istisyarah. Bab mengenai persiapan kita sebelum menjadi musafir, sebelum kita berangkat, yaitu kita untuk musyawarah dan juga istikharah. Jadi kalau lihat begini nih Pak, Masya Allah, kalau kita melihat seperti ini adanya itu kayaknya kok iya ya ternyata agama ini mengajarkan sesuatu ajaran, dan terlalu banyak perkara yang diajarkan tadi itu belum kita buat juga ternyata. Jadi banyak perkara yang belum bisa kita buat dalam ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad SAW ini. I'lam annahu yustahabbu liman khatara bi balihi as-safar ay yashawara fihi man ya'lam min halih an-nasihah wash-shafaqah wal khairah
dinihi wa ma'rufatihi wa ma'rifatih. Jadi ketahuilah bahwa disunahkan bagi orang yang berniat, yang terlintas dalam pikirannya, dalam badan, dalam benaknya tadi itu pengen bepergian, sunnah untuk musyawarah. Itu sunnahnya bisa musyawarah dulu kepada orang yang mengetahui tentang keadaan. Jadi kita minta petunjuk, minta nasihat tentang keadaan di mana kita mau pergi, kemana kita pergi, dipersiapkan semuanya. Kita minta petunjuk kepada orang yang tahu tentang perkara yang kita hendak pergi kemana tadi itu. Itu harus diketahui, Pak, biar nggak kesasar, biar nggak salah tujuan. Ini benar-benar dipersiapkan banget. Mau kemananya itu kita harus tahu, kemudian kita musyawarah kepada orang yang lebih tahu dan dapat dipercaya. Qala Allah Ta'ala, dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasyawirhum fil amri. Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah engkau. Ini pesan kepada Rasulullah satu, wasyawirhum, dan bermusyawarahlah kamu kepada mereka tadi itu fil amri, dalam suatu urusan. Kalau ada urusan apa, musyawarah. Bahkan dibiasakan kalau kita ini, kalau urusan di keluarga pun juga sama. Nabi yang sudah dijamin kebenarannya daripada wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, seperti itu pun dipraktekkan Rasul juga sama dalam perkara urusan-urusan yang lain. Diperintah Allah untuk bermusyawarah, enggak terus main yang penting maunya saya begini, enggak. Beliau musyawarah dengan sahabat-sahabat beliau. Walaupun kenyataannya misalnya bukan, tidak mesti orang itu kemudian mesti minum aku semuanya ini, mesti nurut, tak suruh begini mesti nurut, pasti bukan Nabi yang buat. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah dalam masalah-masalah yang tidak dikerjakan itu, Allah perintahkan kepada Kanjeng Nabi untuk musyawarah kepada para sahabat-sahabatnya. Surah Al-Imran ayat 159 itu menyatakan seperti itu adanya. Nah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, kalau kamu sudah menetapkan satu ketetapan, sudah dimusyawarahkan itu perkara, sudah menetapkan satu ketetapan, fatawakkal 'ala Allah, maka serahkanlah itu semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan semua kepada Allah. Jadi bagaimana keadaannya ada, sudah terserah, sudah dimusyawarahkan, sudah bagaimana hasilnya ini, serahkan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Serahkan kepada Allah. Nah, kalau sudah begitu adanya, sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti adanya, kejadiannya A, B, C-nya seperti apa, nah itu sudah serahkan. Berarti itu bagian daripada qadar Allah. Allah sudah menentukan seperti itu adanya. Terus kalau sudah tawakal, nyerah, yakini bahwa biyadikal khair, di tanganmu lah ya Allah ada yang namanya kebaikan tadi itu. Jadi kalau udah nurut sama Gusti Allah, udah nyerahkan semua kepada Allah, baik-baik pasti. Biyadikal khair, kita sampaikan kepada Allah itu, di tanganmu ya Allah yang namanya kebaikan itu. Jadi hilangi kalau gitu. Wah, coba kalau seperti ini adanya, kata Rasulullah, termasuk ini namanya membuka pintu setan. Hilangi itu kalau begini. Maka berikan, serahkan kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Coba kalau kemarin enggak begini,
Mau apa nggak akan terjadi begini. Nah, yang begini-begini ini tidak benar. Ini bukan tatanan Allah, bukan tatanan kanjeng Nabi, bukan seperti itu adanya. Perintahnya musyawarah, sudah kita buat musyawarah. Habis musyawarah ternyata begini ABC-nya seperti ini adanya, kembalikan semua kepada Allah. Qadar Allah. Jadi kalau Allah punya takdir ABC itu terserah Allah. Biyadikal khair, kita sampaikan kepada Allah, di tanganmu lah ya Allah yang namanya kebaikan itu. Bukan di si ABC-nya, tidak. Kebaikan itu adalah di tangan Allah. Maknanya apa? Maknanya kalau sudah kita serahkan kepada Allah, ya berarti hasilnya seperti apa? Allah yang sudah punya kehendak itu semua. Masya Allah fa'ala. Apapun yang Allah mau kehendaki, mesti Allah akan buat. Nah, berarti itu kehendak Allah. Itu kehendak Allah. Jangan dipelintir-pelintir, Pak. Nah, jangan dipelintir-pelintir. Ini memang nah benar nih begini nih. Kandani loh, udah musyawarah nggak perlu diutik-utik lagi. Itu musyawarah dari jalanin, perintah Allah sudah dibuat. Nah selanjutnya fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini maunya Allah. Kalau sudah membulatkan tekad, sudah bismillah, diketok palu seperti ini ABC-nya, nah serahkan kepada Allah. Baiknya apa? Baiknya apabila kita buat sesuai dengan perintah yang ada, sesuai dengan hasil musyawarah yang ada tadi itu kebaikan. Nah, seperti itu. Wa dalailuhu katsiratun. Wa idza syawara wa dhahara annahu maslahatan istikharah Allah. Apabila kita sudah musyawarah, dalilnya apabila kita sudah musyawarah dan telah nyata bahwa itu di dalamnya ada kebaikan itu, istikharah Allah, maka beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala fi dzalika, dalam urusan tersebut. Fasalla raka'ataini min ghairi fariidah. Istikharah ini biasakan, Bang. Jadi kalau kita musyawarah, sudah kita laksanakan musyawarah, sudah kemudian kita sudah punya tekad, sudah kita serahkan kepada Allah. Nah, bentuk penyerahan kepada Allah itu tentang ABC-nya yang mau kita buat tadi itu istikharah. Sampaikan kepada Allah pilihan yang mana tadi, biar jalan yang ini ditunjukkan sama Allah pelaksanaannya. Nah, kita sampaikan kepada Allah dalam bentuk istikharah. Bagaimana kita istikharah? Fasalla raka'ataini, maka salat 2 rakaat min ghairil fariidah, bukan salat fardu. Waktunya kapan? Kapan saja. Di waktu yang dibolehkan untuk salat 2 rakaat. Namanya salat istikharah. Enggak dinamain juga enggak apa-apa. Jadi enggak dinamain enggak apa-apa, itu artinya apa? Ya salat kepada Allah karena kita pengen minta pilihan kepada Allah. Gara-gara nggak bisa menamain sholatnya apa, akhirnya nggak sholat istikharah, nggak berani ya sholat istikharah. Kita semua harus berani membuktikan di lapangan. Karena kita dulu itu kalau kita mau istikharah, paling-paling kalau menentukan jodoh doang istikharah. Nggak kono istikharah. Kalau pada milih jodoh, padahal ini semua urusan, dalam semua urusan kita boleh istikharah. Terus kemudian kita ikut wada'a bidu'a'il istikharah, berdoa dengan doa istikharah, alladzi qadimnahu fi babi, yang telah saya sebutkan dalam babnya tadi itu, sudah terdahulu disebutkan tadi. Kalau kita pengen begitu, bagaimana kalau kita nggak bisa? Inti daripada istikharah tadi itu kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar diberikan petunjuk untuk memilih sesuatu yang kita dalam memilih tersebut jangan sampai kita salah pilihan. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Tahu, baik buruknya masalah dalam kehidupan Engkau lah yang tahu ya Allah. Kalau memangnya itu adalah perkara lebih baik,
bagi urusan saya, baik dunia saya maupun agama saya, maka takdirkanlah buat saya, tentukan buat saya ya Allah. Kalau seandainya ini yang berkah tidak baik, maka jauhkan dari saya, jauhkan dari saya ya Allah. Dan seandainya ada ganti yang lebih baik, maka berikanlah ganti yang terbaik buat saya. Nah, sepertinya agar Allah Subhanahu Wa Taala punya ketentuan yang lain buat saya. Nah, seperti itu urusan itu sampaikan kepada Allah. Nanti Allah yang akan ngatur. Nyaman, Mbak, yakin. Allah atur bener-bener itu rasakan tuh enak. Keadaannya nanti itu akan terjadi. Istikharah dalam hal apapun. Mau nyekolahin anak, pilihannya di mana. Mau yang menentukan pekerjaan, ini pilihannya di mana. Belajar menyampaikan semua urusan kepada Allah. Nah, sesudah kita mendapatkan pilihan daripada hasil istikharah, yakini kita harus berani menyatakan biadillahi khair. Di tangan Allah lah yang ada kebaikan. Di tangan Allah, enggak usah pakai kalau-kalau, enggak usah pakai kalau-kalau. Jadi nanti akan jadi benturan batin kita. Yakini bahwa yang sudah ditentukan oleh Allah itulah yang terbaik buat saya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah sampai kepada istikharah tadi itu. Sudah kita pilih, kita sudah musyawarah, kita sudah istikharah. Bagaimana selanjutnya? Fa idza istaqarra azamuhu 'ala as-safar falyajtahid fi tahsili umurin. Nah, jadi kalau kita sudah menentukan pilihan, menetapkan ketetapan, dah saya mau berangkat untuk musafir, jadi musafir tadi itu. Nah, terus kita harus bersungguh-sungguh untuk mewujudkan daripada beberapa perkara yang harus kita penuhi. Sebagian daripada al-ayyusiyah bima yahtaju ila al-wasiyah, ila al-wasiyati bih. Yang pertama adalah kita berbuat untuk berpesan. Berpesan dengan apa-apapun juga yang perlu bisa kita pesankan, yang berhubungan dengan keadaan kita yang perlu kita pesankan, apa itu pesankan, karena kita jadi musafir. Dulu terjadi Pak begini-begini adanya. Wah, sekarang sudah tidak ada pesan wasiat bapaknya apa. Kenapa kok begitu adanya? Sekarang alat sudah di tangan. Jauh tempat tidak jadi masalah. Jadi nggak pernah ada pesan-pesan begitu, nggak ada, berangkat prung gitu doang. Pergi gitu, tidak ada masalah tengah jalan, ya kita nelpon lah, gampang perkara. Jadi kebiasaan yang sudah diajarkan dulu, nah sekarang sudah tidak jadi kebiasaan lagi. Tahu-tahu nggak ada. Anak tanya pun juga sama, tanya bapak di mana nak? Nggak tahu. Lah kok udah berapa hari nggak kelihatan? Nggak tahu, nggak ngomong apa-apa. Nah itu ada kebiasaan yang hilang. Nah, kebiasaan yang hilang. Kita punya satu kebiasaan tadi, udah azam, sudah kita boleh berangkat, ya mau berangkat kita berpesan. Wal yashhad ala wasiyatih. Bahkan kalau perlu tadi itu wasiatnya apa tadi itu perlu disaksikan oleh yang namanya saksi yang bisa menyaksikan bahwa dia telah berpesan sesuatu. Wastahilla ka kullu man bainahu wa bainahu. Kemudian kita juga minta halal daripada yang namanya setiap orang, yang antara orang yang bersangkutan dengan orang yang mau pergi tadi itu ada namanya muamalah fi syai'in atau musahabah atau pertemanan atau muamalah yang perlu disampaikan. Ada apa nih kira-kira hubungan yang namanya dengan si anu, minta halalnya. Siapa tahu tengah jalan ada ini itu kita nggak ngerti. Seperti kemarin tuh ada pengen berangkat ke Pontianak, mau berangkat udah
Lo nggak tahu lagi ternyata nggak nyampe. Di tengah jalan harus berhenti ya gitu, terus nggak bisa ketemu lagi. Padahal ada sesuatu yang harus dipesankan. Misalnya urusan muamalah ini belum selesai, urusan yang janji sama si fulan belum selesai. Nah, ini diselesaikan dulu. Nah, atau minimal sekarang minta penyelesaian, lepaskan dulu ini perkara biar selesai. Wastardah walidayhi, kemudian kita minta ridha kepada kedua orang tuanya. Kalau misalnya kita masih ada orang tua, kita mau berangkat jauh menjadi musafir, ya kita minta ridha kepada kedua orang tuanya. Wa syuyukhihi, juga kepada guru-gurunya. Nama yundabu ila birrihi wasti'atafihi. Dan kepada siapapun juga yang disunahkan kita untuk berbuat baik kepadanya tadi itu, atau kita harus berbuat lembut kepada itu, maka itu kita juga minta halalnya, minta ridhonya. Kalau saya mau pergi, nah bentuk pergi ini bermacam-macam. Nah ini semua kayaknya sudah hilang karena zaman sudah begini adanya. Jauh dipikir nanti itu, padahal itu tetap laksanakan aja gitu loh. Walaupun sudah gampang itu yang namanya HP di tangan gitu. Nah kalau seperti Sriwijaya kemarin tuh, semua penumpang hilang, mau menelpon sampai pakai HP juga nggak bisa. Sudah semua diambil, HP-nya semuanya hilang semua. Padahal kita belum ngomong, ada janjian yang belum saya penuhi. Nah, seperti itu. Nah, diajarkan seperti ini kenapa? Karena banyak kadang-kadang yang tidak bisa terselesaikan padahal kita sudah pergi. Nah, makanya akhirnya terus yang di belakang susah. Maka hindari seperti ini adanya dengan cara minta ridhonya. Sebelum kita berangkat tadi itu minta ridhonya kepada orang-orang kita, guru-guru yang ada, orang tua kita, atau orang-orang lain yang kita harus berbuat baik kepada mereka semua. Wa yatubu ilallah, kemudian kita juga sambung untuk tobat kepada Allah, banyak tobat kepada Allah. Wa yastaghfirahu min jami'idz dzunub, kita minta ampun kepada Allah min jami'idz dzunub, daripada semua dosa-dosa. Wal mukhalafat, dan perbuatan-perbuatan kita yang tidak nyocoki kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak perbuatan kita yang tidak sesuai dengan karepnya Allah Subhanahu wa taala, kita minta ampun kepada Allah. Banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah. Ya talaba min Allah taala al-ma'unah ala safarihi. Tujuan kita adalah kita kemudian akan kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari pertolongan, mencari bantuan Allah Subhanahu wa taala dalam kepergian kita. Wajahad ala ta'allum ma yahtaju ilaih fi safari. Begitu pula kita juga harus berusaha untuk belajar, mengetahui dari apa yang kita butuhkan waktu perjalanan kita atau waktu safar kita. Contohnya fa in kana ghazian. Ini yang pertama kasusnya, misalnya kita pergi mau berperang, misalnya pergi mau berperang, fa in kana ghazian, apabila yang namanya orang yang musafir tadi mau pergi untuk berperang, ta'allama ma yahtaju ilaihil ghazi, maka dia harusnya belajar, mempelajari daripada apa yang dia butuhkan, ketika waktu dia berperang. Apa yang harus dia butuhkan tuh? Min umul qital, daripada perkara-perkara peperangan, da'wat, dan juga doa-doa ketika kita mau berang. Apa aja itu? Perkara-perkara peperangan, perkara-perkara ilmu yang berhubungan dengan perang kita pelajari, karena orang tadi mau perang. Jadi prajurit, tugas jadi prajurit, jadi tentara, ya harus tahu bagaimana cara kita nanti di tengah jalan, sholatnya seperti apa,
Jangan sampai kita nggak ada bekal untuk itu. Wa amwal ghanam, dan kemudian ada perkara-perkara yang berhubungan dengan ghanimah. Orang dulu perang lupa, nggak ada upahnya apa-apa, paling ada ya ghanimah, ada yang namanya bagian dia mendapatkan yang namanya harta ghanimah yang dia dapatkan dari perang. Itu ada peninggalan, ada yang namanya harta rampasan daripada perang. Nah, itu baru kebagian. Ta'zimi tahrimil hazimah fil qital. Begitu pula kita juga harus berusaha betapa besarnya yang namanya resiko kalau sampai orang tadi itu kemudian keluar atau mungkin lari daripada peperangan. Masya Allah, betapa besarnya dosa dan larangan serta konsekuensi kalau sampai orang lari dari peperangan itu seperti apa. Nah, itu pun dipelajari. Wa khairu, juga yang lain-lainnya. Itu kalau berhubungan dengan orang yang mau perang. Begitu pula wa kana hajjan aw mu'tamiran. Kalau toh seandainya orang yang mau pergi, jadi pergi untuk haji misalnya, mau ta'amul atau mungkin mau umrah, maka yang perlu dipelajari apa? Ta'allama manasikal hajj. Maka orang tadi harus belajar tentang yang namanya manasik haji, ibadah hajinya seperti apa yang harus dijalani ketika hajinya seperti apa, itu harus benar-benar dipelajari. Nah, dibekelin terhadap apa pelajaran yang mau pergi tadi itu. Habis tasaiba ma'ahu kitaban, atau harus membawa kitab. Bidzalika, dengan yang namanya bahasan masalah manasik haji tadi. Dibelajar manasik haji, bahkan kitab yang berhubungan dengan manasik haji tadi harus dibawa, senantiasa nempel dalam dirinya, walau ta'allamaha. Dan kalau seandainya dia sudah belajar tentang manasik haji, mustashiba kitaban kana afdalu, dan juga kemudian kita membawa kitab juga, maka hal itu adalah lebih baik. Jadi kalau misalnya dia itu sudah belajar manasik haji terus membawa kitab manasik haji lagi, nanti siapa tahu ada lupanya, maka hal itu adalah lebih baik. Dua-duanya dibawa. Kadzalika al-ghazi, begitu pula orang yang berperang pun sama. Wa ghairu, juga yang selainnya. Yustahabu tashiba kitaban fihi ma yahtaju ilaihi. Orang-orang yang pergian selain daripada orang yang haji tadi pun juga sama. Kalau perlu catatan tulisan tentang perkara apa yang mau kita jalani, kita harus bawa itu kitabnya. Makanya kalau di kita ini Masya Allah, alhamdulillah masih ada. Jadi kadang-kadang melaksanakan begini, kalau kita nggak ngaji begini, kita nggak tahu. Oh, ternyata kita juga seperti itu, ada yang diajarkan oleh orang-orang dulu, itu diajarkan. Bukan berarti nggak ada pelajarannya begitu. Kalau misalnya ada orang musafir mau berangkat hajian, terus suka mengumpulin tetangganya, nah gitu. Dalam rangka tadi memenuhi kewajiban, memenuhi yang namanya perkara-perkara yang sudah selesaikan, misalnya dia sampaikan di situ. Para bapak, saya mau insya Allah besok hari sini mau berangkat, minta ridhonya. Siapa tahu kami pernah ada masalah-masalah yang berhubungan dengan muamalah yang belum selesai, maka mumpung saya belum berangkat, ya mari kita selesaikan dulu. Yang mungkin
mungkin barangkali ada sangkutan yang belum diselesaikan juga mari kita selesaikan. Jangan sampai nanti itu kita udah berangkat, yang di sini nungguin, waduh ini berangkat nih habis nih kayak begini ya. Akhirnya terus ngomongnya lain, doanya lain pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menyelesaikan. Tadi kita ini alhamdulillah, ya, alhamdulillah budaya begitu sudah ada. Tinggal diterusin aja. Nah, kalau seandainya ada, wah ini enggak sunnah, ini enggak ada aturannya kayak begini adanya. Kita punya kekuatan, oh ternyata kemarin ngaji itu ada, kalau begini adanya ini memang dari dulu seperti itu ada. Nah, kita punya kekuatan untuk itu. Kita kumpulkan. Kenapa? Kalau kita satu ngomong ke tempat satu yang cukup banyak, repot, maka akhirnya kita ngasih tahu buat teman-teman semua. Apalagi di masjid begini, malah pena. Orang bilang walimatus safar loh, gitu loh. Ini orang bilang seperti itu adanya. Nah, seperti itu. Jadi jangan takut kalau nanti dibilang bahwa yang namanya wah ini nanti bilang riak, mau ngaji aja kok orang semua tahu ya. Ini nggak ngerti tujuannya. Kalau ngerti tujuannya ya dia nggak akan ngomong seperti itu adanya. Riya itu penyakit dalam batin, diomong nggak diomong, yang namanya orang riya ya tetap aja riya. Nah, orang-orang kadang-kadang begitu adanya Pak. Orang kalau riya itu memang ada dan terus cenderung riya, walaupun nggak sudah disampaikan, kadang-kadang malah justru lain. Bapak-bapak, ini saya bukan riya ya, justru jangan-jangan tambah riya. Yang penting kita yang mengerjakan pekerjaan tadi sudah sesuai dengan pengajian kita, sesuai dengan ilmu yang kita terima, jalani. Bismillah. Ini kata yang namanya ilmu yang saya terima itu seperti ini ya, jalani. Seperti orang haji kita penuhi dengan cara seperti itu adanya. Wa in kana tajiran, kalau sekiranya orang yang mau berangkat tadi itu adalah orang yang mau berdagang, yang mau usaha, kita dagang misalnya, belum buka usaha dagang kemana atau mau berangkat, ta'allama ma yahtaju ilaihi min umuril buyu'. Maka orang yang bersangkutan harus tahu, belajar dulu apa yang dia butuhkan daripada perkara yang berhubungan dengan perdagangan yang ada. Ilmu dagang harus dipakai, ilmu dagang harus diketahui. Wa ma yasihu minha wa ma yabtulu, sah dan batalnya dagang itu juga harus dipelajari. Masya Allah, ini sudah banyak yang hilang Pak. Ilmu tentang dagang ini sudah banyak yang hilang. Ini kalau kita belajar fikihnya dagang ini, kita sudah banyak yang hilang. Satu contoh, orang dagang itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh agama kita ini mengajarkan kalau dagang itu mesti ada yang disebut dengan salah satu rukunnya itu ada akad, itu harus ada ijab, yang namanya aku tak jual ya, oh ya saya beli, begitu. Ternyata Masya Allah, saya pernah melihat satu keadaan yang sampai sekarang masih begitu itu. Ya. Mungkin kalau ada teman-teman kita yang berasal dari sekitar Kalimantan sana tuh, di Kalimantan Selatan, daerah sekitar Banjar, itu alhamdulillah sampai sekarang itu cuma beli ketoprak gitu ya mesti ngomong gitu. Beli ya Bang, oh ya udah saya jual. Ternyata ini ajaran agama begitu, bukan cuma budaya yang telah membudaya, ini ajaran agama yang sudah dijalankan oleh masyarakat sampai membudaya seperti itu adanya. Masya Allah.
Ternyata Masya Allah kalau kita dagang dengan menggunakan ilmunya dagang, keberkahan Allah akan beri. Allah akan beri keberkahan. Jadi kalau kita mau pengen diberkahi, tapi kan ilmu dagangnya nggak dipakai, ya bagaimana bisa berkah? Paling-paling cuma untung duit, tapi keberkahannya nggak ada. Kadang-kadang kalau keberkahan walaupun kelihatannya itu seperti orang rugi, oleh kula itu 5.000 dijual 4,5 seperti rugi. Tapi kalau yang namanya ilmu dagangnya dipakai, cara dagangnya sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa memberkahi semua. Ya Masya Allah, keberkahan yang ada, yang makainya berkah, yang dapat duit dagangnya juga berkah. Alhamdulillah gitu. Nah, itu adanya. Semua itu kalau pas bayar itu mereka semua begitu ngomong begitu adanya. Oh Masya Allah, itu di sekitar para ulama soalnya dulu benar-benar menjalankan, mempraktekkan seperti itu. Ini dianggap di kita ini kecil kita nih. Di kita ini sudah dianggap kecil sehingga apa? Tidak perlu dibuat. Padahal itu ya Allah, itu bagian daripada syariat. Sekecil apapun kalau itu bagian daripada perkara yang kita buat. Menghindari yang namanya, kan harus jelas Pak. Dagang ini harus jelas, ini beli apa minta itu harus jelas. Masya Allah, karena ini akan jadi masalah kalau sampai nggak jelas. Gitu. Kayak yang sering-sering nih Pak ya, sering-sering. Kadang-kadang kita sekarang kalau masuk ke warung, Bu, makan. Dilayani makan. Nah itu padahal dilayani makan begitu aja ini beli apa mau ngapain gitu. Ini kan bahaya Pak. Malah pas Bu makan selesai makan pulang, kasih Bu, terus pulang itu gimana? Wah itu kepelai ngomong kayak belum bayar gitu. Nah, dia yang ngomong akhirnya, ya kan saya nggak ngomong beli Pak, saya minta makan dulu, minta dikasih. Udah dikasih begitu adanya saya pulang, terima kasih. Masa kan saya nggak boleh? Nah, ini kan warung bukan kayak mbahmu. Ya saya justru karena memang saya nggak mau beli dan mau minta tadi itu, maka saya ke warung karena tahu kalau warung mesti ada itu makanannya begitu. Oh ternyata agama itu mengajarkan seperti itu adanya. Nah, jadi kalau dilaksanakan begitu, saya kemarin nggak pernah ketemu Pak. Ada orang yang begitu adanya, Bu, ya Allah, makan Bu, nanti bayarnya belakang ya setelah saya selesai makan. Nah, oh iya Pak, silakan. Itu berarti barang itu sudah menjadi milik dia tadi karena apa? Sudah ada akad bahwa nanti akan dibayar setelah makan selesai. Berkah itu insya Allah. Makan Bu, 2. Nanti bayarnya nanti ya setelah selesai makan. Nah, itu namanya akadnya gitu ya, seperti itu adanya jual beli muajjal. Nah, tempo setelah makan selesaikan. Oh iya Pak, yang punya warung juga nggak merasa ketir-ketir kalau nanti ditinggalkan pergi. Kenapa? Sudah ada yang namanya ijab sebelumnya, nanti akan dibayar setelah dimakan. Oh ternyata itu bukan budaya saja Pak, tapi syariat yang biasa dan harus dijalankan. Nah ini Masya Allah, kudu seperti itu adanya, itu aturan daripada agama. Jadi kita harus tahu kalau kita sebagai orang yang mau dagang kayak begitu adanya, ngerti tentang hukum jual beli, ngerti mana yang halal mana yang batal, wa ma yahillu wa ma yahrum, apa yang haram yang halal juga harus diketahui. Wa yustahabunya perkara yang juga disunnahkan seperti apa, wa yukrahu dan yang dimakruhkan seperti apa, yubahu dan yang dibikin mubah seperti apa, harus tahu. Wa mayurjahu ala ghairi, dan barang apa saja yang harus diutamakan daripada yang lainnya. Dalam dagangan seperti adanya, oh ini yang harus diutamakan daripada yang lain. Oh ini yang mubah, ini boleh. Oh ini makruh, bahkan ini haram, ini enggak boleh ini. Jualnya seperti ini adanya. Itu kita harus tahu.
Jadi kalau mau pergi jadi musafir masalah dagang ya harus tahu tentang ilmunya dagang, itu harus diketahui. Begitu pula wa in kana muta'abbidan sa'ihan mu'tazilan lin nasi. Begitu pula kalau ada orang tadi mau pengen beribadah, pergi beribadah, mau pengen menjauh daripada orang-orang yang banyak, dari keramaian masyarakat yang ada. Oh, pengen uzlah, mau pergi lama karena pengen menjauh daripada kerumunan masyarakat, pengen jungkung kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terganggu oleh siapapun. Itu ya, begitu pun harus tahu. Ta'allama ma yahtaju ilaihi fi umri dinihi. Maka dia harus belajar tentang perkara yang dia butuhkan, yang dia hajatkan daripada perkara-perkara agamanya tadi itu. Ini apa yang harus saya buat ketika saya nanti harus di sana, di tempat sana, apa saja yang harus saya kerjakan dari pagi, siang sampai sorenya, saya harus ngapain aja. Nah itu benar-benar dipersiapkan. Jangan sampai kemudian enggak fahadha ahamu ma yanbaghi lahu an yatlubahu. Dan ini adalah perkara yang paling penting daripada apa yang dia seyuknya dia butuhkan dan dia cari tadi itu. Ini agamanya seperti apa, kalau mau beribadah seperti itu. Begitu pula bagaimana mimman yusitu. Kalau kepergian dia karena kepengen berburu misalnya, kepergian pengen pergi pengen berburu, maka dia juga jama' ta'allama ma yahtaju ilaihi ahli said. Maka dia harus belajar apa yang dibutuhkan oleh orang yang mau apa itu, mau menjadi pemburu tadi itu. Nah, kalau pergi mau berburu ya berarti dia harus belajar apa yang harus disiapin oleh orang yang mau berburu. Wa ma yuhilu minal hayawan, hayawan apa yang boleh diburu, yang halal diburu, wa ma yahrumu, apa yang haram. Ayuhramu, yang diharamkan untuk diburu. Oh ini binatang ini halal, ini binatangnya haram, ini harus dibekali. Jangan asal-asalan aja. Ma yahilu bisaidu wa ma yahrumu, itu pula juga sama. Wa ma yashtaratu zakatuhu, dan apa yang disyaratkan binatang apa saja yang disyaratkan untuk disembelih dulu misalnya. Nah, kalau berburu tadi itu ada ini, ini harus disembelih dulu. Saat kena begini harus disembelih walaupun dia masih kejat-kejat begitu misalnya. Dan juga ayo mayafihi qadral kalb. Atau ada juga yang namanya yang cukup dengan kena panah, kena tembak, kena yang namanya oleh anjing buruan misalnya begitu adanya. Wah itu kok hasilnya mereka, ya udah syaratnya seperti apa ya, semua ada. Ya kalau kita kadang-kadang melihat yang namanya sekarang sebenarnya anjing itu dibutuhkan, iya ada kebutuhan mereka juga bisa untuk berburu bisa. Ya itu fikihnya juga ada. Bagaimana anjing tadi untuk buruan, syaratnya apa begitu. Ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi kalau sampai kita membawa anjing buruan. Boleh tidaknya kita tadi itu makan hasil daripada buruannya tadi seperti apa syaratnya, nah itu semua ada ilmunya harus dipenuhi. Pada Bapak Ibu Subhanahu wa taala, itu berhubung, itu bagian daripada perkara yang harus dipenuhi ketika kita mau bepergian, ketika kita menjadi musafir. Masya Allah, jadi kalau yang kita sebut adanya kayaknya memang harus dibuat kalau seandainya kita mau memutuskan untuk menjadi musafir. Sebelum zikir-zikir yang lain yang harus dibuat ketika kita di perjalanan, maka itu yang harus dipersiapkan dalam rangka memenuhi daripada kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi sebelum kita
membekali diri kita, termasuk yang harus kita bawa ketika kita musafir tadi itu. Ini insya Allah sedang sering touring kemana itu kita buat persiapan ketika kita di dalam bepergian tadi itu. Nah, kalau kira-kira kita nggak siap seperti itu adanya, ditakutkan nanti tengah jalan ada masalah, kita susah untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa perkara yang harus kita penuhi. Mudah-mudahan nanti dalam waktu-waktu berikutnya kita juga diberikan informasi selanjutnya dari Rasulullah Muhammad SAW tentang berbagai macam masalah yang harus kita hadapi. Nah, ternyata di balik pengajian yang kita buat tadi itu ternyata banyak perkara-perkara yang ada dan biasa kita buat saat ini, bukan berarti tanpa dasar. Ternyata dalam pengajian orang-orang dulu pun sudah biasa dibuat, dan itu bagian daripada sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan semakin hari semakin dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita setiap hari dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pekerjaan yang kita buat bagian termasuk bagian daripada perkara yang menjadi ibadah, dan pada akhirnya mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين والله maaf والله موفق إلى الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.